Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maxwell, peserta kelas PKA Malinau Angkatan 1 tahun 2020 dengan WI Bapak Dr. Haji Wartono, SE, MM, MPD, dan materi hubungan kelembagaan. Untuk penugasan, saya mengambil topik pembubaran 18 lembaga negara. Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus DSEC 2019 atau COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2020 dengan membentukkan komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 melalui peraturan presiden. Ini membubarkan 18 lembaga negara, dan ayat selanjutnya bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga yang dibubarkan itu dialihkan fungsi dan tugasnya ke kementerian terkait. Ada juga yang dialihkan ke gugus tugas pemulihan ekonomi nasional. Adapun wacana untuk pembubaran lembaga ini kita ketahui bersama bahwa sudah bergulir sejak bulan Juni lalu. Wacana ini pertama disampaikan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna pada tanggal 18 Juni yang lalu, di mana menurut Bapak Presiden Jokowi bahwa perampingan dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah keadaan pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Karena itu pertimbangannya 18 lembaga negara tersebut tidak lagi efektif, tetapi ini sudah menambah anggaran belanja negara. Bapak Presiden berharap dengan semakin rampingnya pemerintah akselerasi dalam berjalan, maksud kami bekerja semakin cepat, sebab menurut beliau dalam persaingan global ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Jadi bukan lagi negara besar mengalahkan negara yang kecil. Saya ingin mengutipkan pernyataan Bapak Presiden yang berkata demikian, "Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat." Kira-kira organisasi yang ada ke depan seperti ini. Ini ungkapan Bapak Presiden. Jadi dalam pembubaran 18 lembaga negara ini tentunya menimbulkan persoalan yang baru, di mana dengan pembubaran 18 lembaga negara ini tentunya yang kena dampak secara langsung adalah nasib para pegawai negeri sipil yang ada di sana atau yang bekerja pada lembaga-lembaga tersebut, dan kini menjadi terkatung-katung karena belum ada kejelasan yang pasti. Dalam hal ini yang menjadi stressing adalah yang pertama, bagaimana penempatan pegawai dikembalikan kepada kementerian terkait. Pertanyaannya, apakah kebutuhan
terhadap pegawai pada kementerian terkait tidak nantinya berlebihan. Tentunya kita mengharap penempatan di kementerian terkait nantinya harus berdasarkan analisis jabatan agar kerja di sana lebih efektif dan maksimal. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan penempatan ASN yang sudah menjabat pada 18 lembaga tersebut? Ini tentu mempengaruhi hak-hak yang ada yang melekat pada ASN tersebut sebagaimana peraturan atau perundang-undang yang mengatur hal tersebut. Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu pada pasal 2, penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas yang pertama, yaitu asas kepastian hukum. Kemudian yang kedua itu asas keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan. Ini yang kita harapkan akan diterima oleh rekan-rekan aparatur sipil yang berada di lembaga atau 18 lembaga tersebut. Mungkin ke depan kita mengharapkan pemerintah akan menempatkan semua aparatur sipil yang ada pada 18 lembaga ini selain ditempatkan kepada lembaga-lembaga atau kementerian terkait, nanti juga akan ditempatkan pada tim percepatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, di dalam menyikapi penempatan itu, kami berharap, kita semua berharap bisa menerapkan ketentuan-ketentuan dengan baik dan tidak mengurangi hak-hak pegawai yang ada di dalam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya ada untuk semua, bersama kita pasti bisa. Salam harmonis. Selamat pagi luar biasa.